Bapa di dalam sorga, Bapa yang maha kuasa dan yang penuh dengan cinta kasih kepada anak-anak-Mu yang Tuhan boleh pilih di dalam Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan melewati banyak orang-orang terbaik hanya untuk menebus kehidupan kami. Ya sesungguhnya pun kami ketika dilihat bukanlah orang yang sempurna. Kami penuh dengan segala kecacatan, segala dosa. Tetapi Tuhan memilih kami berdasarkan kasih karunia Tuhan semata. Terima kasih ya Tuhan. Dan umat-Mu, keluarga Allah hari ini boleh menaikkan setiap puji-pujian kepada Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengar Engkau berbicara bagi kami. Materaikanlah firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Roh Kudus yang memateraikannya boleh menyertai kami, memampukan kami, dan memenuhi kami. Sehingga baik umat-Mu, baik hamba-Mu, semuanya kami dimampukan Tuhan. Kami berdoa secara khusus juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani di seluruh GI3 Jepang di dalam rangka tukar mimbar. Tuhan menolong mereka, Tuhan menyertai mereka, bahkan juga seluruh ibadah di jemaat GI3 Jepang, Tuhan yang pimpin. Terima kasih ya Tuhan. Dan bahkan juga hamba-Mu memohon dengan khusus kepada Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang penuh dengan segala kehinaan ini, yang jahat, tapi Tuhan boleh pulihkan, Tuhan tolong dan bahkan layakkan untuk melayani Tuhan. Dan yang kecil ini, biarlah Roh Kudus saja yang berbicara, sehingga kami semua sungguh-sungguh mendengarkan hanya firman Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami semua siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu keluarga Allah yang diberkati Tuhan. Saudara, saya mengucap syukur kepada Allah yang baik untuk pelayanan hari ini. Sebelumnya terima kasih juga kepada Bapak Atsumi, Pak Mimbar, dan para majelis GI3 Tokyo yang telah mempercayakan saya pelayanan ini. Kita juga mendoakan untuk seluruh pelayanan hamba-hamba Tuhan yang dalam rangka tukar mimbar di seluruh Jepang. Biarlah Tuhan yang memampukan mereka. Saudara-saudara, 2 minggu yang lalu saya diberikan teks oleh pendeta mimbar dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Dan hanya teks dan saya perlu mempersiapkan tema segera mungkin. Setelah saya membaca, akhirnya saya memberi judul God Love a Cheerful Giver. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Kita akan membacanya berganti-gantian. Saya membaca ayat 6, Bapak Ibu terkasih membaca ayat 7. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-15. Mohon sekali lagi berdiri. Mari kita menghormati firman Tuhan dan kita membacanya dengan suara yang tegas. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Ayat 6, beginilah firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sedangkan di dalam doa mereka,
mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara terkasih, setelah saya membaca dari beberapa versi, saya menemukan dari ESV, kalimat ini sangat baik ketika dia mulai dengan kata, the point is this. Intinya adalah ini, dan saya mengambil tema di akhir itu, bahwa saya pikir inilah utamanya, God loves a cheerful giver. Tetapi saya memakai istilah yang dari King James karena nampaknya lebih cukup konservatif, tetapi juga lebih murni, itu namanya love. Saudara, Alkitab itu berisi banyak hal yang bisa kita pelajari. Ada banyak jenis doktrin, ada banyak jenis dogmatika, hikmat, mazmur, dan banyak hal yang tentunya seumur hidup kita tidak pernah bisa menggalinya sampai habis, Bapak Ibu. Alkitab tidak hanya berisi hal-hal yang menghibur, tetapi juga Alkitab berisi sesuatu hal-hal yang memerintahkan kita untuk mengerjakan satu tugas, saudara. Di dalam Alkitab juga ada firman yang memberi arahan untuk kita taat, saudaraku. Jika bagian-bagian ini dihindari dan kita hanya siap untuk firman Tuhan yang menghibur, atau kita hanya suka mendengar tentang janji Allah saja, maka gereja dapat mengalami masalah rohani yang serius, saudara. Sebab sebagian dari makanan rohani yang sebenarnya dibutuhkan jemaat telah ditahan dari mereka. Jika kita membutuhkan gizi yang baik kan untuk tubuh kita, saudara, kita memerlukan 4 sehat 5 sempurna ya. Kita memerlukan lengkap, saudara. Sebenarnya demikian juga jika kita membutuhkan gizi yang baik untuk kerohanian kita, kita membutuhkan Alkitab secara lengkap, saudara. Tidak hanya ayat tentang bagaimana menjadi pemuda-pemudi yang baik, atau kadang-kadang kalau kita lagi panas-panasnya cari jodoh, kita baca Alkitab hanya cari ayat-ayat berisi tentang jodoh. Kalau kita lagi panas-panasnya tentang keluarga, apalagi keluarga-keluarga yang masih hangat, lagi semangat-semangatnya, hari demi hari yang dibaca ayat tentang keluarga, saudara pasti. Padahal sebetulnya harusnya kita membaca Alkitab secara penuh. Perjanjian lama, perjanjian baru, dari awal sampai akhir, minimal 1 kali kita pernah baca dan kita hidupi, saudara. Saudara, itu sebabnya kalau kita mau gizi rohani kita cukup, saudara, kita harus mendapatkan semua isi daripada kitab suci. Dan teks kita hari ini adalah tentang arahan untuk memberi, saudara. Tetapi memberi di sini indahnya bukan hanya memberi, tetapi dengan senang hati. Dan harap ayat ini juga menjadi kesukaan kita, bukan hanya ayat Amsal atau ayat-ayat Mazmur yang kita pegang, saudara. Saudara, di gereja Korintus memiliki banyak sekali keunggulan, Bapak Ibu. Paulus berkata di pasal sebelumnya, sebagaimana kamu unggul di dalam segala sesuatu, di dalam segala karunia, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dan dalam kasihmu kepada kami, maka pastikan juga kamu unggul di dalam arahan ini. Unggul di dalam memberi, katanya. Saudara, ada gereja yang dikenal karena pemberitaan Alkitabnya yang kuat. Ada gereja yang dikenal karena pujiannya yang luar biasa, saudara. Ada juga gereja yang dikenal karena pemuridannya yang serius. Dia kuat di dalam hal kelompok kecil, kakak, pemuridan. Namun apapun kekuatan utama sebuah gereja, saudara, janganlah sampai kemurahan hati itu tertinggal di belakang. Kita mengabaikan itu, tetapi kita hanya fokus kadang-kadang satu hal. Tapi kita perlu juga menekankan bahwa kita juga adalah orang Kristen yang diberikan kemurahan Tuhan dan memang harusnya bermurah hati, saudara. Itulah tekanan teks ini. Paulus akan berkata kepada jemaat Korintus, kalian memiliki banyak karunia dan itu baik. Tetapi pastikan juga bahwa kalian bertumbuh, katanya, dalam unggul dan unggul dalam memberi. Saudaraku yang terkasih, apapun karunia kita, apapun keunggulan GI3 Jepang, saya pikir, kiranya kita memiliki kasih untuk memberi. Dalam suratnya yang pertama, saudara, kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 16, Paulus mengingatkan mereka untuk memberikan persembahan. Dan lagi-lagi diulang oleh Paulus hari ini lagi, yang kita baca ini dalam 2 Korintus ini, Paulus mengatakan itu kembali, Bapak Ibu. Memberi persembahan adalah salah satu arahan yang sangat serius yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara, tinggal di dalam dunia yang jatuh ini menyebabkan banyak sekali kerusakan.
Salah satu yang paling pokok adalah kerusakan kehendak. Dunia modern yang kita tinggali sekarang itu sedang berlomba-lomba untuk menjalani kehidupan sesuai dengan caranya sendiri. Kehidupan yang berpusat pada dirinya sendiri. Bagaimana menjadi versi yang paling baik di dalam kehidupan yang singkat ini. Maka akhirnya mereka bekerja, mereka mengelola uang, mereka memperkaya diri, semua dilakukan sebenarnya untuk dirinya sendiri, atau mungkin skala lebih besar dikit untuk keluarganya sendiri saja, saudara. Dan kehidupan sekarang benar-benar sangat mirip dengan apa yang terjadi di zaman hakim-hakim, Bapak Ibu. Bahwa setiap orang berbuat apa yang benar menurut perbuatannya sendiri, saudara. Dan orang-orang menafsirkan kehidupan ini dengan caranya sendiri, dan akhirnya bahayanya adalah mereka membawa fallen perspektif ini ke dalam gereja sehingga menghasilkan teologi yang salah dan cara hidup yang salah. Orang-orang yang telah rusak ini di dalam dosa masuk ke dalam gereja tetapi membawa teologinya sendiri, penafsirannya sendiri, Bapak Ibu, tentang bagaimana saya memberikan uang saya, bagaimana cara saya membawa uang saya, mengelola uang saya. Dan itu pun masuk ke gereja. Akhirnya lah fallen perspektif ini masuk dan menghasilkan teologi yang salah. Teologi yang salah tentu pasti akan membawa kehidupan yang salah, Bapak Ibu. Salah satunya mengenai firman Tuhan tentang berkat dan persembahan yang hari ini kita bahas. Ini pula yang nanti akan menghasilkan dua ekstrim, saudara, yang berbahaya dalam gereja. Prosperity gospel dan poverty gospel. Yang pertama terlalu menekankan kemakmuran, dan ini mengubah persembahan menjadi semacam investasi, menyogok Tuhan untuk memaksanya memberi secara materi. Dan yang kedua, ekstrim sebaliknya, teologi ini mencurigai semua berkat materi, mencurigai khotbah-khotbah tentang materi, mencurigai tentang kelimpahan, saudara. Seolah-olah orang yang benar-benar saleh itu harus miskin gitu. Orang-orang yang benar-benar mengikut Tuhan itu harus kekurangan dan tidak boleh berbicara tentang pemeliharaan Tuhan yang baik gitu. Bukankah dua hal ini yang sering terjadi, saudara, di dalam kehidupan kekristenan? Secara praktis kita memberikan banyak persembahan supaya semakin menambah kekayaan dan promosi jabatan kita. Dan satunya lagi yang tak kalah seringnya juga diperbincangkan adalah persepuluhan, Bapak Ibu. Motif itu dibicarakan bukan supaya dia mengerti persepuluhan sebenarnya, tapi dibicarakan supaya akhirnya dapat konklusi bahwa persepuluhan itu tidak lagi ada di dalam perjanjian baru, tidak lagi berlaku. Padahal ini kedua-duanya salah, saudara. Lalu jelas PB masih mencatat orang-orang Yahudi pun di sana masih memberikan persepuluhan, saudara. Itu sebabnya banyak orang akhirnya memiliki dua ekstrim ini, Bapak Ibu. Nah, masalah-masalah ini semua, saudara, teologi yang keliru ini akhirnya dijawablah di dalam ayat yang kita baca ini, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Ketika 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah kita masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, di dalam 2 Korintus 8 ayat 8 dan 9, kita melihat salah satu gambaran penting tentang arah perjanjian baru mengenai pemberian. Latar peristiwanya sebenarnya terbatas dan khusus karena itu tentang orang-orang Makedonia dan tentang memberinya kepada orang Yerusalem. Tetapi prinsip-prinsipnya itu dalam, saudara, dan sangat relevan bagi zaman kita, saudara. Dan kalau kita melewatkan ini dan kita tidak konsentrasi, kita akan kehilangan apa dan bagaimana caranya memberi bagi Tuhan, saudara. Paulus bersama rekan-rekannya itu mendorong teman-temannya, jemaatnya, mendorong semua orang Kristen yang dilayaninya, saudara, untuk mengumpulkan persembahan, mengumpulkan bantuan bagi orang-orang Kristen di Yerusalem. Jemaat di sana begitu menderita, saudara, mengalami penderitaan yang berat. Mereka bukan hanya menghadapi penganiayaan dan penyitaan harta benda, tetapi juga terdampak kelaparan yang melanda wilayah timur Mediterania. Dan yang menekan mereka sebenarnya adalah orang Yahudi itu sendiri, orang Yahudi yang ekstrim, saudara, yang radikal. Yahudi fanatik, saudara. Dalam Kisah Para Rasul 4-5 dan 8 ayat 1 itu dijelaskan bahwa di sana ada para Sanhedrin yang juga menekan mereka, saudaraku. Karena itulah mereka berada di dalam keadaan yang sangat berkekurangan dan menimbulkan sesuatu yang harus ditolong, saudara. Dan segera ditolong oleh Paulus, dia menggerakkan semuanya. Karena itu gereja-gereja yang dilayani Paulus diminta mengumpulkan bantuan untuk orang-orang Kristen di Yerusalem.
Yerusalem menjadi tujuan khusus sebenarnya konteks daripada teks ini, saudara. Kita dapat memahami penekanan utama Paulus dengan memberikan contoh dari orang Makedonia. Dia memberikan contohnya dari Makedonia. Dan saya sedikit saja, saudara, dengan tajam dan cepat mempersiapkan ini, bagaimana kita perlu berkaca dari orang-orang Makedonia, saudara. Dalam pasal 8, tepat satu pasal sebelumnya, kita menemukan Makedonia sebagai contoh yang diberikan Paulus. Paulus mulai menyebut bahwa gereja-gereja di Makedonia kepada jemaat Korintus di wilayah selatan. Makedonia itu di wilayah utara, Bapak Ibu. Orang-orang di selatan biasanya cenderung memandang rendah orang-orang di utara, saudara. Seolah-olah mereka ini orang kampung, mereka warga kelas 2 lah istilahnya, sedikit lambat, kurang pintar. Dan bagi orang-orang Akaya atau utara ini, orang Makedonia bukanlah contoh yang paling mengesankan. Jadi kalau Paulus sebut Makedonia, pasti orang Korintus itu marah, saudara. Jengkel, kenapa Pak kasih contoh yang begini? Namun justru inilah yang disebut Paulus, saudara. Di Makedonia, jemaat telah mengalami penganiayaan, gereja-gereja di sana menghadapi masa berat. Tetapi justru gereja ini yang membantu orang Yerusalem, saudara. Gereja ini mengumpulkan persembahan dan membantu orang Yerusalem. Dan sementara itu menurut pasal 9, Paulus juga memakai contoh jemaat Korintus untuk mendorong jemaat-jemaat di Makedonia. Namun di dalam kasus jemaat Makedonia, yang paling menonjol adalah kemurahan hati yang muncul dari kemiskinan, saudara. Orang miskin tetapi masih bisa membantu, saudara. Di antara orang-orang Kristen, saudaraku, kelompok mana kira-kira yang paling banyak memberi? Apakah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan? Apakah kelompok-kelompok yang berpenghasilan menengah? Atau yang pendapatannya tertinggi, saudara? Berbagai penelitian menunjukkan bahwa secara proporsional, orang-orang yang berada dekat dengan garis kemiskinan justru memberi lebih banyak. Terkejut nggak kita, saudara? Orang-orang yang miskin sebenarnya lebih bisa memberi, saudara. Salah satu ahli demografi terkemuka di dalam dunia kekristenan, saudara, dalam gerakan Kristen, namanya David Barrett. Dia mengatakan bahwa saat ini ada 168.000 martir Kristen setiap tahun. Dan sekitar setengah dari jumlah itu berasal dari Sudan. Ini datanya dari 2001. D.A. Carson yang melihat data ini mengatakan di Sudan itu ada orang-orang Kristen yang secara teratur mengalami pemerkosaan, dijual sebagai budak, dibiarkan mati kelaparan, ditembak mati juga, dan ini berkaitan dengan konflik antara Muslim dan Kristen saat itu. Sebagian lagi berkaitan dengan kepentingan atas ladang minyak di Sudan, saudara. Dan situasi di sana sangat mengerikan. Tetapi apa? Kita perlu melihat gereja di Sudan. Gereja di sana justru sangat murah hati. Dengan semangat yang besar di dalam keterpurukan mereka, mereka mengutus misionaris ke Republik Afrika Tengah, saudara. Padahal mereka sendiri pun hampir tidak memiliki apa-apa. Kembali lagi, saudara. Di antara orang-orang Kristen, kelompok mana yang paling banyak memberi? Orang Injili itu, saudara ya, cenderung menyoroti dan meremehkan gereja-gereja modern karismatik yang kuat memberi dengan dasar teologi, ya itu Pak, gospel prosperity, teologi kemakmuran. Orang Injili menartawakan dan kadang juga menghardik teologi semacam itu sambil berada di dalam kemiskinan gerejanya. Dia nggak pernah memperhatikan itu, tapi dia sibuk, kenapa gereja itu modern maju ya? Tapi dia lupa dia sendiri sudah berada di dalam ambang batas, saudara. Dan bahkan juga banyak jemaatnya sudah pergi. Saya tidak sama sekali membenarkan teologi kemakmuran, saudara. Tapi ada sisi yang orang Injili susah lihat dan cek dirinya sendiri. Mari kita pikir ulang, Bapak Ibu. Jika mereka yang memberikan banyak kepada Tuhan, yang mungkin di dalam pemahaman yang nggak benar ataupun kurang benar, saudara. Kenapa Injili yang justru cenderung mengklaim dirinya paling sola scriptura, yang paling tahu firman Tuhan, tapi justru paling sedikit memberi kepada Tuhan. Ini kan aneh, saudara, kebalik teologinya. Kita bilang kita paling tahu firman Tuhan, tetapi kenapa kita paling sedikit memberikan bagi Tuhan? Kita paling diberikan Tuhan anugerah firman Tuhan. Kita bisa mentasbihkan firman Tuhan dengan benar. Kita diberikan Yesus Kristus yang kuat. Tapi kenapa justru gereja tradisi Injili yang cenderung tertinggal, saudara, di dalam hal memberi? Apakah khotbah-khotbah yang sampai di telinga kita, di kepala kita, membuat kita
tambah cerdik tetapi tidak pernah mengubah hati kita, Bapak Ibu. Benar kita tahu bahwa Allah itu berdaulat, saudara. Itu satu hal. Tapi jangan pernah kita mengabaikan tanggung jawab kita kepada Tuhan dan sesama kita. Bagaimana dengan Injili? Kadang-kadang saya pikir, apakah Injili terlalu banyak mengkonsumsi firman Tuhan, doktrin? Akhirnya apa? Membuat dia terlalu cerdik. Saking cerdiknya, terlalu kalkulatif di hadapan Tuhan. Memberikan sesuatu bagi Tuhan, sangat kalkulatif, saudara. Perhatikan ini, saudaraku yang terkasih. Selama khotbah yang kita dengar tidak pernah mengubah hati, melembutkan hati, 1000 khotbah pun tidak pernah membuat kita cerdik sebenarnya, tetapi membuat kita licik, saudara. Makin hitung-hitungan di hadapan Tuhan. Kita hanya memanfaatkan Tuhan untuk kita semakin berhikmat, padahal sebetulnya bukan untuk pekerjaan Tuhan, tetapi supaya kita semakin berhasil di dalam kehidupan kita saja. Dan sebenarnya itu demi saya lagi, dan demi keluarga saya saja gitu. Saudara, sebelum kita membahas lebih dalam apa artinya memberi dengan gembira ini, saudara, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu tujuan pemberian itu secara praktis. Paulus mengajarkan gereja-gereja untuk memberi uang secara teratur. Untuk apa itu dikerjakan, saudara? Yang pertama, saudara, itu untuk merawat kaum miskin. Dan hal ini tampak ketika para rasul mengingatkan Paulus untuk tetap memperhatikan orang-orang miskin. Dan Paulus juga menegaskan bahwa ia juga sungguh-sungguh ingin melakukannya. Di dalam Galatia 2 ayat 10. Dan karena itu ia mengumpulkan ratusan bantuan, bahkan juga bagi orang-orang kudus yang miskin di Yerusalem juga, saudara. Sebagaimana yang terlihat di dalam Roma pasal 15. Dan kita bersyukur memiliki diakonia ya. Contoh ini benar, saudara. Diakonia untuk senantiasa memperhatikan kaum miskin. G3 punya diakonia, dan sejauh ini diakonia G3 berjalan dengan baik. Baik G3 Tokyo dan seluruh wilayah-wilayah, saudara. Dan saya juga bersyukur ketika ada satu program diakonia yang mendukung Yayasan Gracia namanya, saudara. Ini adalah yayasan pendidikan yang bergerak untuk menjangkau yang tak terjangkau. Kalau saudara pernah dengar, ini di wilayah 3T. Tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan bersyukur ada gereja-gereja yang mendukungnya, saudara. Yang kedua, itu mendukung para misionari, saudara. Paulus menegaskan bahwa mereka yang memberitakan Injil berhak memperoleh nafkah dari pelayanan Injil. Seperti pekerja yang berhak menikmati hasil pekerjaannya. Ini di dalam 1 Korintus 9 ayat 7 dan 14, saudara. Kita bersyukur juga. G3 Jepang punya semangat untuk mendukung para misionaris. Ada mitra misi, ada dukung kepada misionaris, saudara. Kita mendukung mereka selalu di dalam doa dan dana kita, saudara. Yang ketiga, saudara, ini menopang gereja lokal dan para pemimpin, Bapak Ibu. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 4 sampai 5a itu dijelaskan, saudara. Bahkan ditambah di sana ada Ibrani pasal 13 dan 5 ayat 5 dan 7. Saudara, di sini orang Kristen dipintahkan untuk membuat pekerjaan para pemimpin gereja itu berbuah. Pekerjaan para pemimpin itu bisa jadi semakin maju oleh karena ditopang oleh jemaatnya, saudaraku. D.A. Carson mengatakan, sungguh situasi yang mengerikan ketika gereja mulai mengadopsi sikap, Tuhan, Engkau menjaga mereka tetap rendah hati, dan kami akan menjaga mereka tetap miskin. Bagaimana pekerjaan Injil bisa maju, saudara? Dan seharusnya situasinya adalah para pemimpin mengasihi orang-orang yang mereka layani dan terus-menerus memikirkan bagaimana melayani mereka dengan lebih baik. Bagaimana memimpin mereka dalam Kristus, bagaimana memenuhi pikiran jemaat tentang Tuhan dan tentang kemuridan. Dan orang-orang Kristen di pihak pemimpin itu pun juga harus memikirkan bagaimana membuat tugas para pemimpin itu lebih bahagia, saudara. Lebih enjoy, bisa memaksimalkan pelayanannya semua. Jadi dalam hal memberi itu juga merupakan salah satu bidang di mana tanggung jawab ada, saudara. Tanggung jawab untuk menopang gereja lokal, tanggung jawab untuk menopang di mana gereja kita bertumbuh, dan tanggung jawab menopang hamba-hamba Tuhan. Jadi menurut Paulus, pemberian jemaat diarahkan untuk menopang orang miskin, mendukung misi, memelihara pelayanan firman dalam gereja lokal. Sekarang, saudara, apa artinya memberi dengan gembira, saudara? Dan mengapa harus gembira ya? Saudara, saya akan berikan beberapa argumen, saudara, yang mendorong kita untuk memberi dengan sukacita. Dan saya mengerucutkan ini fokus di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11, saudara. Perhatikan 2 Korintus 9 ayat 7, saudaraku.
Di sana dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita garis bawahi kalimat ini ya. Allah mengasihi orang memberi dengan sukacita. Saudara, kalimat ini menyiratkan bahwa di dalam etika Kristen itu tidak pernah berarti hanya lakukan saja. Kalimat ini, lakukanlah dengan gembira. Pernahkah kita mendengar, saudara? Orang berkata, lakukan saja. Kenapa saya harus memberikan persembahan? Lakukan saja lah, nggak usah banyak tanya. Kenapa saya harus ke gereja? Buat saja, nggak usah banyak tanya. Dan ini bertentangan dengan teologi ini, saudara. Bahwa kita harus melakukannya dengan gembira, dengan sukacita. Tapi kita sering dengar ya, kita bertanya tetapi orang mungkin dia juga nggak tahu, lalu dia jawab ya lakukan saja lah. Saya juga nggak tahu jawabannya gitu. Sama-sama kita lakukan saja yang terbaik gitu. Tapi yang terbaik pun kalau kita tidak dengan kerelaan hati, dengan sukacita, bagaimana ya saudara? Jadi yang paling penting adalah, di sini saudara, sebelumnya menurut kerelaan hatinya. Apa artinya memberi dengan sukacita? Menurut kerelaan hatinya. Menurut keputusan hatinya. Apa yang diputuskannya di dalam hati, di dalam pimpinan Roh Kudus, itulah memberi dengan sukacita. Memberi dengan bahagia. Memberi dengan tulus, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, jika seluruh rangkuman perjanjian baru adalah tentang bagaimana Allah mengasihi kita dan kita perlu juga mengasihi Allah dan sesama kita, maka Allah tidak pernah menginginkan kita untuk mengasihi tanpa sukacita. Itu sebabnya tidak heran jika satu-satu perintah yang kita dapatkan dari pokok utama Paulus adalah tentang memberi. Berilah dengan gembira, berilah dengan rela hati. Dan selanjutnya di sini Paulus menjawab kembali pertanyaan yang mungkin juga sering kita tanyakan, bagaimana saya memberi jika saya tidak punya apapun? Bagaimana saya memberikan persembahan syukur? Nah, ada pertanyaan itu, bagaimana ya Pak? Saya udah nggak ada uang lagi, saya nggak ada apapun lagi. Bagaimana saya bisa memberikan? Saya tidak punya apa-apa. Saya sering juga kadang-kadang mendengar jiwa yang malang ini, saudara, selalu mempertanyakan ini. Tapi datangnya bukan dari orang yang memang betul-betul mau tahu. Datangnya orang yang mau kritisi aja. Yang cuma mau tahu tetapi untuk menjatuhkan. Kalau nggak ada itu cuma dia mau angkat persepuluhan lalu ujung-ujungnya dia mau bantah itu. Sering kali orang bertanya justru hanya untuk membantah, saudara. Tetapi ini untuk menjawab Bapak Ibu. Di dalam ayat 8, saudara, dikatakan di sana, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Jadi saudaraku yang terkasih, argumennya adalah kita, saya dan saudara yang terkasih, kita bisa memberikan bahkan dengan gembira karena Tuhan tidak hanya memerintahkan kita lalu meninggalkan kita sendirian. Tetapi kita justru dilimpahkan Tuhan segala kasih karunia untuk melakukan pekerjaan baik. Perhatikan ini saudaraku. Tuhan tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dapat kita lakukan. Tuhan macam apa yang memberikan perintah lalu dia tidak topang, saudara. Dia menyuruh kita melayani. Dia menyuruh kita memberikan persembahan. Tapi dia tidak topang dan dia tidak cukupkan kebutuhan kita. Tapi karena kita yakin bahwa Tuhan kita amat bijaksana. Dan dia bekerja atas segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, maka dia pasti menopang hamba-hambanya yang setia memberi, saudara. Kita pasti dapat memberikan karena Tuhan memberi kepada kita segala kecukupan. Yang salah adalah apa? Kita memberi di luar kasih karunia Tuhan. Di luar berkat-berkat yang Tuhan berikan. Yang ada kita kehabisan bahan untuk hidup, saudara. Mengapa ini membuat Tuhan mencintai kita dengan kasih yang khusus? Ini juga jawabannya, saudara. Lengkap sekali dikasih Paulus. Karena ayat 11 mengatakan, kita akan apa? Will produce thanksgiving to God. Kita akan menghasilkan ucapan syukur kepada Tuhan ketika kita memberikan itu, saudara. Inilah jawabannya, Bapak Ibu. Dan ini tidak pernah bertabrakan dengan teologi segala kemuliaan bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Kenapa? Karena dia yang merangkai semua ini. Dia yang memerintahkan untuk kita memberi. Lalu kemudian dia yang mencukupkan kebutuhan kita untuk bisa memberi. Lalu ketika kita memberi, lalu ada ucapan syukur bukan hanya dari kita, saudara.
Tetapi dari ada orang-orang yang ditolong hasil pemberian itu. Itu pun ucapan syukurnya naik kepada Tuhan. Bukankah ini kembali lagi bahwa segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan senang melakukan untuk kemuliaan Dia. Dan kalau orang Kristen tahu ini saudara, betapa dia bahagia, betapa dia bersyukur ketika dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, John Piper mengatakan, apapun yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, kita pasti puas dan maksimal. Kita pasti puas. Sekarang coba lihat diri kita Bapak Ibu. Apa yang selama ini menghambat kita memberi dengan sukacita? Saya pikir ada jawabannya di sini saudara. Kita sering melihat Tuhan dengan tidak tepat saudara. Kita tidak diterangi oleh Roh Kudus dan kita salah menginterpretasikan tentang Dia. Kita salah menafsirkan tentang Tuhan saudara. Kita cenderung melihat Dia sebagai apa? Sebagai Allah yang menuntut saja. Allah yang mengambil, Allah yang memiskinkan pengikutnya, Allah yang membuat selalu menderita. Nah, kalau salah teologi inilah yang membuat kita akhirnya takut sekali keluar uang, saudara. Keluar hati, keluar energi, keluar waktu untuk Tuhan. Mengenal Allah, mengenal diri. Tanpa pengenalan Allah yang benar, saudara. Sebaik apapun pencapaian kita dalam dunia ini, gelar akademis kita tinggi, lumbung kekayaan kita yang semakin bertumpuk, bukan jaminan kita sedang di dalam jalur yang benar. Untuk apa berpakaian tubuh jubah yang ungu, saudara? Tapi pada akhirnya kita berpakaian Abu Bakar seperti orang kaya di dalam Alkitab, saudara. Lebih bermakna hidup miskin dengan tulus dan memberi dengan sukacita. Lalu akhirnya duduk di pangkuan Abraham seperti Lazarus yang miskin. Kita seharusnya mudah memberi jika kita melihat Tuhan sebagai Tuhan yang pemberi, saudara. Ini yang harus kita lihat. Ini harusnya teologi kita Bapak Ibu. Melihat Tuhan, Dia telah memberikan banyak bagiku. Dia telah memberikan banyak bagi kita semua. Bahkan Dia memberikan dirinya sendiri bagi kita. Bukankah seharusnya, sewajarnya lah bahwa kita memberikan kepada Tuhan. Dan kepada pekerjaan Tuhan, saudara. Saudaraku, dunia ini makin rusak karena kerakusan, saudara. Alam semesta ini bahkan sebenarnya bisa bertahan lebih lama dan beroperasi sebagaimana mestinya jika tidak rakus, saudara. Spurgeon berkata, kemurahan hati adalah irama ciptaan Allah. Matahari menjadi mulia karena memberi cahaya, memberi panas dan kehidupan. Bulan indah karena memantulkan kembali apa yang dia terima. Bintang-bintang bersinar dalam kemuliaannya karena memancarkan terang. Bumi pun dihargai bukan karena dia menyimpannya sendiri, tapi karena dia menghasilkan buah. Tanah yang tidak memberi adalah gurun kan saudara? Tanah gurun. Tanah yang subur menjadi berkat. Pohon, bunga, sungai, laut, awan, hujan, semuanya bergerak di dalam rantai pemberian yang tidak pernah putus saudaraku. Nah, seluruh alam hidup dengan memberi. Apa yang terjadi jika matahari menahan panasnya dan cahayanya saudara? Mungkin bumi tidak memiliki siang dan tidak ada suhu hangat yang kita rasakan. Di Miki saudara, ada tanah di samping dan di belakang gereja. Kami baru mulai tanam sebulan ini saudara. Baik cabai, tomat, dan sayur kalau saudara datang pasti ada. Tapi jangan datang musim dingin. Karena musim dingin susah tumbuh. Justru di dalam musim dingin apa yang bisa tumbuh saudara? Susah. Jadi saudaraku yang terkasih, di tengah siklus alam semesta ini, yang memberi, ada alam semesta yang memberi, tetapi ada ternyata oknum yang bernama manusia yang sudah jatuh itu akhirnya dia rakus saudara. Karena natur dosa, manusia menjadi rakus, manusia mengambil banyak dari bumi dan memberi sedikit. Dan bahkan juga lebih parahnya lagi, dia terus mengerus sari bumi, menebang pohon-pohon, menyerap air, lalu menggantikannya justru yang lucunya dengan tanaman sawit yang tidak bisa menyerap air. Manusia menyerap paksa minyak, tetapi tidak memberikan timbal balik terhadap semesta ini, saudara. Lalu manusia yang sama ini kemudian masuk ke dalam gereja dan melakukan hal yang sama kepada Tuhan. Dia ingin diberkati, limpah-limpah. Tetapi memberi sedikit-dikitnya kepada Tuhan, saudara. Maka saudaraku perhatikan ini baik-baik. Jika karya penembusan salib adalah karya penembusan kosmik,
ia berbakti kepada Tuhan. Yang ditebus itu berbakti kepada Tuhan dan kepada bumi. Siapa mereka saudara? Orang-orang tebusan itu. Mereka dikategorikan di dalam semua bidang kan. Kita semua ini punya bidangnya masing-masing. Ada pengusaha, ada peneliti, ada seorang dokter, ada pejabat, ada perawat. Semuanya saudara. Ada semua bidang di mana sebenarnya Tuhan juga menebus, kita juga memberkati bidang-bidang itu saudara. Dan orang tebusan itu pasti akan memberikan yang terbaik bukan hanya di bidangnya tempat dia bekerja, tapi juga kepada Tuhan di dalam gereja. Ketika dia masuk ke dalam gereja, dia juga pasti akan memberkati itu saudara. Tapi apa yang dia lakukan ke gereja nggak mungkin bertolak belakang juga dengan apa yang dia lakukan di luar saudara. Kalau dia sungguh-sungguh orang tebusan Tuhan, bagaimana dia membawa konsep penebusan ini dalam kehidupannya saudara? Pasti dia akan bawa itu baik di dalam gereja maupun di dalam publik saudara. Karena itu manusia yang tamak sebenarnya tidak pernah selaras dengan tatanan Allah. Ia seperti roda yang berputar melawan mesin besar ciptaan Tuhan yang selalu memberi. Dia tidak pernah berpusat kepada keagungan Tuhan. Alam semesta ini saudara, kalau tidak berpusat kepada matahari, semuanya kacau kan? Demikianlah gambarannya, ketika apapun yang tidak berpusat kepada Tuhan, kehidupan itu pasti akan kacau saudara. Pemberi yang gembira, berjalan seirama dengan hukum Tuhan di dalam ciptaan Bapak Ibu. Sebab di dalam dirinya Allah melihat pantulan karyanya sendiri. Jadi pemberi yang gembira juga selaras dengan kalau dia ditebus, maka dia selaras dengan hukum penebusan itu. Injil adalah kasih karunia dari awal sampai akhir. Pemilihan, penebusan, panggilan, pembenaran, dan pengudusan, semuanya adalah pemberian Allah yang cuma-cuma sampai pada puncaknya. Dia memberikan dirinya sendiri, memberikan anaknya kepada kita. Dan di dalam salib Kristus, Allah menyatakan dirinya sebagai pemberi yang agung, yang tidak pelit sedikit pun saudara. Dan tidak pernah menahan yang baik bagi kita. Maka orang Kristen yang tidak murah hati, tidak pernah memahami roh Injil sebenarnya saudara. Tidak pernah sebenarnya memahami bagaimana Tuhan itu baik. Atau bahkan jangan-jangan kalau kita tarik makin dalam kesimpulan itu, jangan-jangan dia pun bukan orang yang dipilih Tuhan. Karena dia tidak pernah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sesamanya saudara. Saudara, sayang sekali jika di akhir hidup kita dan masuk di dalam perhentian yang kekal, harta kita masih banyak dan tidak digunakan untuk apa-apa selain menghias kuburan kita nanti, saudara. Yang terakhir, saudara, konsep berkat yang benar, saudara. Dalam cara Tuhan menghitung, Bapak Ibu terkasih, memberi itu bukan membuat kita kehilangan, tetapi membuka jalan bagi pertambahan. Paulus berkata, siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. 2 Korintus 9 ayat 6. Biasanya manusia itu punya kalkulatif matematikanya saudara. Semakin sedikit kita memberi, semakin banyak yang tersisa kan. 10 kurang 1, 9 makin banyak. Kalau 10 kurang 9, Pak Yesti sisa 1 dong untuk saya. Matematikanya saudara. Ini kalkulatif manusia. Kalau saya kasih banyak, sisa sedikit lah. Ini di bank saya pun sudah tinggal sedikit. Di kantong yang saya bawa, disuruh pula dari khotbah ini kita harus memberi. Kalkulatif manusia Bapak Ibu. Tetapi cara berpikir itu salah. Karena tidak pernah memasukkan Tuhan di dalam perhitungan kita. Perhitungan orang yang ditebus beda saudara. Paulus sedang mengajar kita untuk melihat uang, pemberian, dan kebutuhan hidup dengan iman kepada Tuhan. Tuhan berkata bahwa orang yang menabur lebih banyak akan menuai lebih banyak. Artinya ketika kita memberi dengan murah hati, dengan gembira, kita tidak sedang membuang sesuatu. Kita sedang menabur benih di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Allah itu selalu sanggup mencukupkan kita. Dia sanggup mencukupkan kita, dia sanggup memberikan sesuatu untuk diberi lagi. Memberkati orang lain dengan pemberian itu saudaraku. Karena itu pemberian Kristen bukan tindakan nekat. Itu tindakan iman. Kita memberi bukan karena kita tidak tahu berhitung sebenarnya. Tetapi apa? Karena kita memasukkan Allah dan janjinya di dalam perhitungan hidup kita. Setiap kita memberi, kita selalu ingat janji apa. Kasih apa. Jangan mengharapkan yang Tuhan tidak janjikan. Itu yang bahaya saudara. Harapkanlah yang Tuhan janjikan dalam kitab suci. Saudara, yang kedua, Allah melipat gandakan benih bukan roti. Kita baca di dalam ayat 10 saudara. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan kalimat ini baik-baik. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Ayat ini cukup untuk membantah teologi kemakmuran dan mengikis
kerakusan kita untuk tidak memberi kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kalau Tuhan memerintahkan kita untuk memberi, maka dia tidak pernah meminta roti yang dikhususkan untuk perut kita, yang dikhususkan untuk kecukupan kita. Yang dia minta adalah benih yang dia lipat gandakan. Itulah yang ditabur, benih yang ditabur, saudara. Dan yang Tuhan berkati dan lipat gandakan adalah benih. Benih yang tadi awal disampaikan untuk menopang orang miskin, mendukung misi, dan memelihara pelayanan firman di dalam gereja, memberkati gereja lokal, saudara. Dan bahkan di ayat 12 juga nanti ditegaskan Paulus lagi bahwa ini adalah tentang pelayanan orang-orang kudus dan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, tujuan Tuhan memberkati kita bukan supaya semuanya jadi roti untuk kita makan, bukan juga supaya mobil kita bertambah terus, tetapi untuk menyediakan roti secukupnya dan benih sebanyak-banyaknya, saudara. Selalu ada benih yang Tuhan percayakan sebenarnya bagi kita untuk diberikan kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Saya harap isu tentang persepuluhan tidak perlu diperdebatkan terus-menerus. Jangan gampang terkonfrontasi dengan reel-reel di sosial media. Kita seperti tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, saudara. Sedikit kita lihat isu di media sosial, langsung, nggak terima saya ini. Benar itu. Terlalu gampang kita dibawa arus, saudara. Minggu yang lalu, saudara, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kebaktian Pentakosta di seluruh GI3 Jepang, saudara. Saya percaya, saudara, orang yang memberi itu adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 dikatakan di sana, saudara, apa yang harus kami perbuat? Kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti dia ingin sesuatu apa yang dia perbuat bagi Tuhan. Saya menonton kembali tayangan khotbah Pendeta Arsumi, saudara. Saya bersyukur untuk Digital Ministry Tokyo yang menayangkannya, begitu luar biasa, saya terberkati. Saya mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Arsumi. Dan satu kalimat yang saya mau ulang hari ini, saudara. Jika Roh Kudus memenuhi kita, ada sukacita. Ada sukacita. Dan saya pikir inilah tanda sejatinya, saudara. Tanda sejati orang yang dipenuhi oleh Roh. Dia pasti akan memberikan dengan sukacita. Memberikannya dengan gembira, saudara. Dan saudara tahu, tepat setelah Pentakosta dan Petrus berkhotbah kepada orang-orang di sana, ada 3.000 orang bertobat. Saya percaya 3.000 orang bertobat itu juga adalah jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula di sana menampilkan bahwa mereka yang dipenuhi Roh Kudus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita baca sekali lagi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45, saudara. Ada di slide. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mari kita takar jemaat kita, saudara. Kehidupan kita melalui teks ini, saudara. Sungguh-sungguhkah kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudaraku yang terkasih, sebagai penutup, saya rindu membagikan satu hal yang membuat saya sangat tersentuh, Bapak Ibu. Di dalam kisah penyaliban Yesus, setelah dia mati, mayat Yesus masih tergantung. Dan itu sebenarnya akan dibiarkan busuk, saudara, di dalam beberapa hari ke depan, digantung di kayu salib. Lalu akan dikuburkan di dalam satu lubang yang sama dengan kriminal. Memang benar bahwa menurut hukum Yahudi, dia harus diturunkan sore itu, saudara. Tetapi menurut hukum Romawi beda lagi. Mereka lebih ganas, saudara. Mayat harus tetap dibiarkan membusuk di atas sana, dan akhirnya akan dimasukkan ke dalam lubang yang sama. Lubang perkuburan massal, saudara. Dengan orang-orang kriminal. Jadi besar kemungkinan, saudara, mayat Yesus sebenarnya tidak langsung dikuburkan. Kalau tidak ada karena satu orang ini. Memang dia bukan pengaruh satu-satunya, tapi dia sangat mempengaruhi waktu itu. Saudara tahu siapa namanya? Yusuf Arimatea. Yusuf dari Arimatea ini adalah orang yang memiliki kedudukan sosial tinggi, saudara. Ia disebut sebagai orang kaya di dalam Matius 27 ayat 57. Anggota majelis besar yang terkemuka. Dia orang terpandang, kalau bisa dikatakan zaman sekarang dia adalah seorang parlemen yang tinggi, saudara. Dan karena posisinya itulah sebagai seorang anggota majelis besar ataupun seorang Sanhedrin yang mengikut Tuhan, dia punya akses untuk menghadapi Pilatus, saudara. Ini penting, sebab tidak semua orang begitu saja dengan mudah meminta jenazah kepada Pilatus, Bapak Ibu.
Pilatus nggak mau terlalu berurusan dengan orang-orang penting dan punya kedudukan tinggi seperti Yusuf Arimatea. Dan akhirnya mayat Yesus diturunkan, dan bahkan Yusuf pun sudah menyiapkan kuburan untuk Yesus, saudara. Perhatikan ini, saudaraku yang terkasih. Semua kekayaan yang dimiliki Yusuf dipersiapkan untuk satu hal besar ini. Jika Tuhan memberkati orang percaya, saudara, itu semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan hidup bagi kita, itu pun hidup untuk Dia, seperti pujian tadi, saudara. Hanya hidup untuk Dia, saudara. Minta ampunlah sama Tuhan kalau kita sering mencuri kemuliaan Tuhan melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Jika kita adalah milik Tuhan dan Roh Kudus memenuhi kita hari ini, khotbah ini adalah milik saudara dan saya. Biarkanlah ayat ini meresap di dalam telinga kita dan memateraikan ayat ini dalam hati kita. Bahwa apa? Allah mengasihi pemberi yang gembira. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus untuk firman yang Tuhan telah nyatakan bagi kami semua. Umat-Mu telah mendengarkannya. Kami percaya Roh Kudus berdaulat untuk memberikan pengertian bagi kami. Memasukkannya di dalam pikiran dan hati kami yang mungkin selama ini dihalangi oleh dosa-dosa kerakusan, dosa-dosa yang membatasi kami untuk berpikir yang benar tentang Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Kau boleh nyatakan bahwa orang Kristen seharusnya adalah orang Kristen yang memberi dengan gembira. Dan Tuhan mengasihi secara khusus kepada para pemberi yang gembira. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib ini. Kiranya juga firman Tuhan ini akan mendampingi kami menjalani kehidupan kami, mendampingi kami dalam menjalankan hal-hal yang baik, mengelola keuangan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam kami berkeluarga. Dan firman Tuhan ini juga tertanam, tertancap begitu kuat di dalam loh hati kami paling dalam. Dan biarlah kiranya buah-buahnya kelihatan ya Tuhan, di dalam seluruh kehidupan kami, khususnya jemaat G3 Tokyo ini ya Tuhan. Bapa di sorga, dari sini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kepada saudara kami yang Tuhan tambahkan lagi usianya. Bapak Ari Widodo, terima kasih untuk waktu yang Tuhan boleh pimpin baginya. Saudara Rivo Reun, Ibu Imel, Saudara Ervin, Adik Darel Hiskia, Saudara Excel Kyo, Saudara Rio Tagalung, Ibu Imel, Saudara Livio, Ibu Elizabeth, Saudara Sebastian Wida, dan semua jemaat yang berulang tahun dalam minggu yang lalu, saudara. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka. Biarlah menapaki waktu yang akan datang, Tuhan mengaruniakan mereka hikmat. Taburkanlah sukacita surgawi dalam setiap kehidupan mereka. Dan biarlah hikmat Tuhan, Ia memberikan mereka satu kepastian hidup, bahwa mereka juga telah diselamatkan oleh Tuhan dan hidup mereka adalah milik Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, untuk Ibu Ellen, Bapak Sakurai, Adik Kenichi, dan Ibu Irma yang sedang di dalam pemulihan dari sakit mereka ya Tuhan. Pilu-pilu Yesus menyembuhkannya. Dan kuasa Tuhan mengalir, baik melalui obat-obatan, melalui penanganan medis, bahkan apapun yang Tuhan pakai, melalui sarana-sarana yang Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan memberkati juga untuk Ibu Katarina, Ibu Dewi, Ibu Veronica, dan Ibu Kristi Marbun yang sedang mengandung. Kami berdoa untuk buah kandungannya. Biarlah kiranya Tuhan memberkatinya. Tuhan yang memastikannya aman di dalam kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan juga yang akan memberkati proses yang berjalan baik pada akhirnya. Kami berdoa Tuhan, untuk Indonesia, kiranya dalam pasca banjir dan tanah longsor di beberapa daerah, bahkan juga stabilitas ekonomi dan politik, Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan menolong para pemimpin kami, supaya kiranya Tuhan berikan keadilan, Tuhan berikan pengertian, hikmat, dan keberanian untuk menegaskan hal yang benar. Dan biarlah sebagaimana Engkau yang membangkitkan para pemimpin dan menurunkan mereka, Engkau juga yang berdaulat atas pemimpin kami. Bahkan juga untuk di tempat kami tinggal saat ini ya Tuhan, di Jepang. Kami berdoa Tuhan, biarlah penginjilan di Jepang boleh semakin menyala, semakin berkobar-kobar. Injil dan penginjilan menjadi satu hal yang paling penting dalam Jepang ini. Dan doronglah kami ya Tuhan, kiranya kami juga memiliki hati yang bersemangat untuk memberitakan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah Jepang, kiranya mereka menerapkan setiap kebijakan-kebijakan yang sungguh berasal daripada hikmat Tuhan. Tuhan mengetuk pintu hati nurani mereka, dan di sana juga Tuhan mengajarkan mereka bagaimana caranya memerintah dengan benar. Dan biarlah juga ya Tuhan,
Ini juga mendorong angka kekristenan semakin tinggi di Jepang ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja, baik pencarian dan penggalangan dana, khususnya juga untuk G3 Tokyo ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan Tuhan yang menggerakkan umat-Mu untuk dapat bersatu hati, bergandengan tangan, dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami rindu Tuhan, dan kami percaya, kerinduan kami, permohonan kami, Tuhan tidak pernah tidak mendengar, dan Tuhan pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Tuhan menolong juga dunia ini, perang Amerika, Israel, Iran, kami berdoa semuanya selesai, konflik Rusia dan Ukraina, Tuhan memberkati, Tuhan menolong para pemimpin di dunia ini supaya mereka memiliki hati yang membawa damai, supaya kiranya dunia ini boleh bersatu, boleh semakin baik, dan semua menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tutup pemberitaan firman ini, sebagaimana Yesus mengajar murid-murid berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, di surga. Makan kami yang secukupnya, dan ampuni yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami mencoba. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada... Oke. Lagu Kecaplah dan Lihatlah. Tes.